Meminjamkan uang kepada orang lain terlihat seperti tindakan kebaikan. Tetapi tidak semua kebaikan berakhir baik. Banyak orang kehilangan uang, bahkan kehilangan hubungan karena tidak berhati-hati menolong. Niat tulus sering kali berujung kecewa, bukan karena uangnya, tapi karena perilaku orang yang meminjam. Uang memang bisa kembali, tapi kepercayaan yang rusak jarang pulih. Maka membantu orang perlu hati-hati. Tidak semua yang meminta tolong sedang kesusahan. Sebagian sedang menguji seberapa mudah kamu bisa dimanfaatkan. Memberi pinjaman adalah bentuk tanggung jawab sosial, tapi juga ujian kebijaksanaan. Kalau salah menilai orang, kamu bukan cuma kehilangan uang, tapi juga ketenangan batin. Karena itu jangan terburu-buru tersentuh oleh cerita sedih atau janji manis. Pahami dulu kepada siapa kamu meminjamkan uangmu. Sebab uang yang kamu pinjamkan bisa menjadi alat bantu yang memberkati atau bumerang yang menyakiti. Ada 5 tipe manusia yang perlu kamu waspadai sebelum kamu meminjamkan uangmu. Pertama, si janji manis yang tak pernah tepati. Tipe ini pandai berkata, aku janji bulan depan pasti aku ganti. Tapi entah mengapa bulan depan selalu punya alasan baru. Mereka bicara dengan yakin seolah sudah pasti bisa membayar, padahal tidak punya rencana jelas. Mereka menggunakan kata-kata manis untuk membuatmu percaya, bukan karena niatnya jujur, tapi karena tahu kelemahanmu. Kamu terlalu baik untuk menolak. Nah, berhati-hatilah. Orang yang terlalu mudah berjanji biasanya juga terlalu mudah melupakan. Jangan tertipu dengan kalimat yang terdengar meyakinkan tapi tanpa tanggung jawab. Jika seseorang sudah terbukti tidak bisa menepati janji kecil, jangan harap ia menepati janji besar, apalagi soal uang. Kebaikan harus disertai batas agar tidak berubah jadi kebodohan. Ya, yang kedua, si drama kehidupan yang selalu punya cerita menyedihkan. Tapi ini selalu punya alasan tragis setiap kali meminjam uang. Orang tuanya sakit, anaknya butuh biaya, bisnisnya hampir bangkrut, atau dirinya ditipu orang lain. Nah, setiap kisahnya disampaikan dengan detil secara emosional yang membuatmu iba. Namun jika kamu perhatikan baik-baik, musibah seperti itu selalu muncul berulang. Dan kamu bukan orang pertama yang jadi korban belas kasihnya. Jangan biarkan rasa kasihan mengalahkan logika. Membantu memang mulia, tapi kalau bantuanmu hanya memperpanjang kebiasaan buruknya, itu bukan menolong, tapi memanjakan. Orang seperti ini tidak butuh uangmu. Mereka butuh kedisiplinan hidup. Jadi sebelum kamu ikut tenggelam dalam dramanya, pastikan dulu kebenarannya. Empati boleh, tapi jangan tanpa nalar. Nah, yang ketiga, sosok dekat yang tiba-tiba butuh saat tiba-tiba ramah saat butuh. Tipe ini muncul tiba-tiba seperti teman lama yang mendadak ingat kamu. Mereka menyapamu dengan akrab, bercanda hangat, dan membuatmu merasa istimewa sampai akhirnya muncul kalimat pamungkas. Bisa bantu aku dulu gak? Pinjam sedikit dong. Begitu kamu memberi, mereka menghilang tanpa jejak. Tidak ada kabar, tidak ada ucapan terima kasih. Nah, hubungan yang tadinya terasa dekat, ternyata cuma alat untuk mengambil keuntungan. Waspadai orang yang hanya muncul ketika mereka butuh. Kedekatan yang mendadak bukan tanda perhatian, melainkan strategi. Orang tulus akan menjaga hubungan meski tanpa uang. Tapi orang manipulatif hanya akan menjaga hubungan selama masih bisa memanfaatkanmu. Jangan biarkan keramahan palsu menguras keuangan dan emosimu. Yang keempat, si gaya hidup tinggi, tapi selalu kekurangan. Ini tipe paling membingungkan. Hidupnya terlihat mewah, makan di kafe, nongkrong tiap akhir pekan, ganti HP baru, tapi selalu mengeluh tidak punya uang. Mereka meminjam bukan karena kekurangan, tapi karena gagal mengatur gaya hidup. Mereka lebih memilih berhutang daripada menyesuaikan diri dengan realitas keuangan. Dan yang lebih parah, mereka tidak merasa bersalah, seolah-olah minjam itu hal biasa. Nah, berhati-hatilah dengan orang yang ingin hidup di atas kemampuannya. Uangmu tidak akan menolong mereka keluar dari masalah, malah menambah kebiasaan buruknya. Jika kamu minjamkan uang ke tipe ini, kamu bukan membantu, tapi ikut mendanai gaya hidupnya. Kebaikan tanpa seleksi hanya akan jadi bahan bakar untuk kemalasan orang lain. Nah, yang kelima, si menghilang setelah dapat. Tipe ini paling ekstrim. Setelah kamu minjamkan uang, mereka langsung hilang, seolah-olah ditelan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada balas pesan, dan pura-pura lupa kalau punya hutang. Mereka bahkan bisa marah saat kamu menagih, seolah kamu yang bersalah. Mereka ahli dalam satu hal, membuat orang baik merasa tidak enak hati menagih haknya. Dan anehnya, mereka bisa mengulang perilaku itu ke banyak orang tanpa rasa bersalah. Jangan ragu untuk tegas ya terhadap orang seperti ini. Uangmu adalah hasil kerja kerasmu, bukan hadiah gratis untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Belajarlah mengatakan tidak dengan tenang. Orang yang tulus akan menghargai batasmu, tapi orang yang hanya ingin memanfaatkanmu akan marah saat kamu mulai berani menolak.
Nah, disitulah kamu tahu siapa benar-benar teman dan siapa yang hanya pemanfaatan. Meminjam uang bukan sekedar soal kebaikan, ya, tapi juga soal kebijaksanaan. Niat baik tidak cukup jika tidak disertai pertimbangan. Tidak semua yang meminta tolong layak ditolong, dan tidak semua yang terlihat benar-benar butuh, benar-benar kekurangan, ya. Uangmu adalah tanggung jawabmu, maka jagalah dengan akal sehat, bukan sekedar rasa kasihan. Tolonglah mereka yang memang mau berjuang, bukan yang hanya ingin bergantung. Kalau kamu terlalu mudah meminjamkan uang tanpa seleksi, cepat atau lambat kamu bukan hanya kehilangan uang, tapi juga harga dirimu di mata mereka. Ingat ya, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan membuatmu rugi. Jadi sebelum kamu meminjamkan uang, tanyakan satu hal pada dirimu. Apakah mereka pantas dipercaya? Atau hanya pandai bercerita? Oke?